Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 27 Januari 2026. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Disperindak Maluku target pendapatan pasar Merdeka 18 miliar, realisasi hanya 1 miliar. Target pendapatan retribusi dari pengelolaan pasar Merdeka yang dipatok Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disperindak Provinsi Maluku sebesar 18 miliar pada tahun berjalan ternyata jauh dari realisasi. Disperindak Maluku mengakui pendapatan yang berhasil dikumpulkan dalam tahun berjalan 2025 hanya mencapai 1,5 miliar. Kondisi ini terungkap dalam rapat dengar pendapat atau RDP antara DPRD Provinsi Maluku dengan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD pemerintah Provinsi Maluku. Rapat dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD termasuk dari sektor pengelola pasar itu berlangsung di kantor DPRD Provinsi Maluku bertempat di Jalan Pituina, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku pada Senin 26 Januari 2026. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disperindak Provinsi Maluku Yahya Kota menjelaskan bahwa rendahnya realisasi pendapatan tersebut disebabkan oleh tidak terpenuhinya target jumlah pedagang yang menempati kos di Gedung Pasar Mardika. Penempatan target pendapatan 18 miliar sebelumnya didasarkan pada asumsi jumlah pedagang yang jauh lebih besar. Disperindak memperkirakan terdapat sekitar 1.777 pedagang atau los yang dapat dioptimalkan dalam pengelolaan pasar Mardika. Jumlah tersebut jika dihitung secara rata-rata, kata Yahya Kota, bahwa daerah dapat memperoleh pendapatan hingga 22 miliar per tahunnya. Namun setelah dilakukan pembahasan bersama dan mempertimbangkan berbagai faktor, target tersebut kemudian disepakati berada pada angka 18 miliar. Sayangnya asumsi tersebut tidak berjalan sesuai harapan di lapangan. Tentu realisasi pendapatan aset daerah Pasar Merdeka itu menjadi sorotan serius DPRD Provinsi Maluku. Ketua DPRD Provinsi Maluku Ben-Hur George Watubun mengatakan bahwa pasar yang diharapkan menjadi salah satu penyumbang signifikan PAD justru belum mampu beroperasi secara optimal, baik dari sisi penataan pedagang maupun pengelola retribusi. Kondisi tersebut tentu mendorong perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengelolaan pasar Merdeka, termasuk strategi penertiban pedagang, optimalisasi pemanfaatan loss, serta penyesuaian target pendapatan yang lebih realistis sesuai kondisi real di lapangan. Tentu jika tidak segera dibenahi, Pasar Merdeka dikhawatirkan terus menjadi beban pengelola tanpa mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah sebagaimana diharapkan sejak awal pembangunannya. Berita selanjutnya, Tribuners, pembuatan sertifikat haki di Dinas Koperasi dan UMKM Ambon bayar Rp500.000.
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM memberikan layanan pembuatan surat rekomendasi sertifikat hak atas kekayaan intelektual atau HAKI bagi pelaku usaha di Kota Ambon. Program prioritas ini dijalankan pada tahun 2024 hingga 2025 dengan kapasitas mencapai 30 orang per tahunnya. Terhitung sejak 2024 sampai 2025, sudah 60 pelaku usaha yang terdaftar dan memiliki HAKI sendiri yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ambon. Tujuan dibuatkan sertifikat HAKIS sebagai jaminan sebagai pelaku usaha. Hal ini untuk mencegah adanya penggunaan nama atau tindakan pencurian nama label milik orang lain. Program ini sebelumnya dijalankan secara gratis pada 2 tahun terakhir, namun karena efisiensi anggaran menyebabkan tahun 2026 ditiadakan sementara, sehingga membuat pelaku usaha harus membayar surat rekomendasi sebesar Rp500.000 untuk pembuatan surat tersebut. PLT Kabid Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ambon, Gelitana Saleh, menjelaskan bahwa upaya untuk mengembalikan program prioritas ini dilakukan lagi dengan kapasitas yang lebih besar. Dirinya juga menjelaskan beberapa persyaratan khusus HAKI untuk pelaku usaha seperti satu, memiliki nomor izin usaha atau NIP, kemudian tempat usaha yang permanen, dan memiliki usaha kurang lebih sudah 5 tahun. Setelah dilengkapi berkas dan persyaratan, selanjutnya surat rekomendasi akan dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Selanjutnya penerbitan sertifikat akan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Penerbitan sertifikat HAKI diterbitkan kurang lebih 1 tahun setelah diajukan. Dirinya mengimbau kepada masyarakat atau pelaku usaha untuk mendaftarkan usaha mereka sehingga memiliki hak cipta, sehingga tidak ada penggunaan label nama serta merta tanpa izin pencipta. Tribuners, ini syarat pembuatan HAKI di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ambon. PLT Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ambon, Gelitana Saleh, menyampaikan beberapa persyaratan khusus pembuatan surat rekomendasi hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Sertifikat HAKI merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kemenkumham. Tujuan dibuatkan sertifikat ini untuk memberikan perlindungan hukum dan hak eksklusif kepada pencipta atau pemilik atas karya intelektualnya. Dalam pembuatan HAKI diperlukan syarat khusus bagi pelaku usaha seperti memiliki nomor izin berusaha atau NIP. Pelaku usaha bisa mendapatkan izin dengan melakukan pendaftaran secara langsung maupun secara online. Kemudian dua, tempat usaha yang permanen. Pelaku usaha harus memiliki tempat usaha yang tidak boleh menyewa atau sementara. Dan tiga, memiliki usaha kurang lebih sudah 5 tahun. Waktu untuk membuat usaha minimal sudah 5 tahun sejak didirikan. Setelah dilengkapi berkas dan persyaratan, selanjutnya surat rekomendasi akan dikeluarkan rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UMKM. Kemudian dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat oleh Kementerian Hukum dan HAM. Penerbitan sertifikat kurang lebih 1 tahun sejak diajukan. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ambon pertama kali membuat program pembuatan HAKI pada tahun 2024, terhitung dari tahun 2024 sampai 2025, sebanyak 60 orang telah dibuatkan HAKI secara gratis. Namun program ini harus terhenti sementara pada tahun 2026 karena efisiensi atau pemotongan anggaran dari pemerintah pusat, sehingga masyarakat tidak lagi mendapatkan biaya pembuatan rekomendasi HAKI secara gratis lagi, Tribuners. Akan tetapi proses pembuatan rekomendasi dapat dilakukan, namun pihak yang mengajukan harus membayar secara mandiri. Tanah Saleh berharap pelaku usaha dapat membuat sertifikat sebagai bentuk perlindungan hukum kepada pencipta atau pemilik kekayaan intelektual tersebut.
Kita ke Kabupaten Maluku Tengah, Tribuners temui DPRD Sandiri Negeri Hatu Malteng minta penetapan raja definitif. Sandiri Negeri Hatu, Kecamatan Lehitu Barat atau Lehibar, Kabupaten Maluku Tengah menemui DPRD Maluku Tengah Senin 26 Januari 2026 sekira pukul setengah 3 sore. Dalam rapat dengar pendapat atau RDP DPRD Maluku Tengah itu, Sandiri Hatu meminta penetapan raja definitif. Pertemuan berlangsung di ruang Komisi 1 DPRD Maluku Tengah dihadiri oleh sejumlah pihak, antara lain Ketua Komisi Rudolf Lailosa, Wakil Ketua Komisi Yopi Lasamahu, Sekretaris Komisi Abdul Qadir Pelo, serta anggota Komisi Abdul Ghani Lestaluhu, Harli Hataul, dan Firdaus Tuharea. Hadir pula Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah atau Setda Maluku Tengah, Santri Tianotake, dan Kepala Bagian Hukum Hendrik Tanate. Sementara pihak Sandiri Negeri Hatu yang hadir, yakni Wakil Ketua Sandiri David Manuputi dan anggota-anggota Sandiri lainnya. Negeri Hatu terletak di bagian tenggara wilayah Lehitu di Pulau Ambon, didiami oleh 4.267 jiwa berdasarkan data BPS 2025. Negeri Hatu Lehibar Maluku Tengah diketahui belum memiliki raja definitif sejak meninggalnya Raja Markus Hehalatu pada awal Oktober 2024. Penjabat Kepala Pemerintah Negeri atau KPN Hatu sempat diisi oleh Hadijah Kibas. Kemudian Pemda Maluku Tengah melantik Shirley M. Marlisa sebagai penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hatu pada 22 Mei 2025 dan menjabat hingga saat ini. Wakil Ketua Sandiri Negeri Hatu David Manuputi menuturkan, pihaknya diundang DPRD guna membahas penolakan penjabat KPN Hatu dan membahas proses pelantikan raja definitif. Sandiri Negeri merekomendasikan agar segera membatalkan SK Bupati tentang pengangkatan pejabat dan melantik raja definitif yang diusulkan Badan Sandiri Negeri berdasarkan Peraturan Negeri atau Pertek Nomor 5 Tahun 2009 tentang Mata Rumah Parentah. Pihaknya juga menyampaikan rasa kecewa kepada pemerintah daerah atau Pemda Maluku Tengah lantaran melantik penjabat KPN di tengah persiapan raja definitif yang telah ditentukan. David Manuputi menyampaikan tuntutan pembatalan SK penjabat Negeri Hatu telah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN dan sudah dikeluarkan keputusan pembatalan SK Bupati, namun Pemda Maluku Tengah melakukan banding. Di sisi lain, Ketua Komisi 1 DPRD Maluku Tengah Rudolf Lailosa menuturkan, dalam prosesnya Sandiri Negeri Hatu menggugat SK Bupati ke PT-UN, olehnya itu mereka bersepakat untuk menunggu hasil keputusan PT-UN. Yang menambahkan atensi khusus komisi ialah apapun keputusan PT-UN, Negeri Hatu adalah negeri adat dan harus memiliki raja sesuai dengan pernek lembaga pemerintahan. Kami diundang oleh Komisi 1 di ruang Komisi 1 dalam rangka berbicara terkait dengan penolakan pejabat negeri dan proses pelantikan raja definitif yang selama ini dimainkan oleh pemerintah daerah. Sampai orang punya raja yang sudah screening dari tanggal 12-13 Februari 2025 sampai dengan sekarang ini belum dilantik. Tetapi pemerintah daerah melantik lagi pejabat yang lain. Kami sebenarnya merasa dirugikan dari masyarakat yang sudah mata rumah. Dengan demikian mata rumah telah melaporkan itu ke PT dan juga tetap sampaikan di tanggal beberapa bulan November itu Pengadilan Tata Usaha Negara sudah mengeluarkan putusan. Iya baik, jadi masalah seperti ini proses rajanya memang ada gugatan dari mata rumah terkait dengan SK Bupati masalah KPN di Hatu. Jadi komisi bersepakat dengan Ketua Hukum dan Ketua KPN bahwa kita tunggu hasil
Petun dulu, soalnya ada banding dari pemerintah daerah. Setelah itu baru kita proses masalah raja. Iya, komisi punya atensi khusus apapun keputusan dari Petun. Hatu mesti punya raja, karena Hatu negeri adat, rajanya yang harus sesuai dengan Perne dan dalam aturan pemerintah. Tim sukses atau punya orang-orang yang mendukungnya atau punya semua masyarakat. Tribuners, Terminal Gumumai Bola terbengkalai, rumput liar tumbuh dan tak ada aktivitas. Kondisi Terminal Gumumai di Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur atau SBT kian memprihatinkan. Pantauan tribunambon.com di lokasi Senin 26 Januari 2026, fasilitas publik yang dibangun sebagai pusat aktivitas transportasi darat itu kini tampak terbengkalai dan tak terurus. Rumput liar tumbuh subur hampir di seluruh sudut terminal. Tidak terlihat angkutan umum yang masuk ke dalam area terminal maupun penumpang yang menunggu keberangkatan. Padahal terminal tersebut dibangun untuk menunjang mobilitas warga dari dan menuju Kota Bula. Bahkan area yang semestinya menjadi jalur keluar masuk kendaraan dan tempat parkir angkutan umum justru dipenuhi semak tinggi, menandakan minimnya perawatan dari pihak terkait. Bangunan halte di dalam terminal pun tidak lagi menunjukkan fungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, kondisi sejumlah titik badan jalan tampak berlubang dan retak yang berpotensi membahayakan kendaraan jika sewaktu-waktu terminal kembali difungsikan. Warga berharap pemerintah daerah segera turun tangan melakukan penataan, pembersihan, serta pengaktifan kembali fungsi terminal agar tidak terus menjadi simbol pemborosan anggaran. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 27 Januari 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.